Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Kartika. Di sini saya akan membahas gimana sih kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2026. Jadi kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Pertama, kita lihat dari pertumbuhan ekonomi atau PDB. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dilihat di sini naik dari 5,05% di tahun 2025 menjadi 5,61% pada kuartal pertama di tahun 2026. Kalau dilihat dari indikator ini sih kondisinya tuh masih oke. Artinya aktivitas ekonomi itu masih berjalan dan bahkan tumbuh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kemudian ada tingkat pengangguran, artinya angkanya tuh turun dari 4,85% menjadi 4,68%. Itu berarti semakin banyak masyarakat yang punya pekerjaan dan kesempatan kerjanya itu masih cukup tersedia. Jadi dari sisi tenaga kerja, kondisi Indonesia masih terbilang cukup bagus. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke indeks keyakinan konsumen atau kita singkat sebagai IKK dan indeks penjualan retail atau IPR. Nah, di sini IKK ada di angka 123 yang artinya masyarakat masih cukup optimis dengan kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini. Sementara IPR memang sedikit turun tapi masih berada di level yang cukup tinggi. Jadi bisa dibilang masyarakat itu masih cukup pede atau percaya diri untuk belanja dan melakukan konsumsi. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari sektor perdagangan internasional, mulai ada beberapa yang perlu diperhatikan nih. Jadi di sini ekspor turun sekitar 3,1%, sedangkan impornya tuh justru naik sekitar 1,5%. Artinya permintaan dari luar negeri terhadap produk Indonesia tuh mulai melemah dan masih bergantung pada produk luar negeri. Nah, jadi kalau kondisi ini terus berlanjut, tentunya bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi ke depannya. Nah, selanjutnya, cadangan devisa dan neraca perdagangan. Cadangan devisa, Indonesia mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Selain itu, surplus neraca perdagangan juga makin kecil. Nah, memang sih Indonesia masih surplus, tapi performanya tuh udah nggak sekuat sebelumnya. Jadi indikator ini tuh menunjukkan adanya tanda-tanda perlambatan lah dari sektor eksternal. Selanjutnya kita lihat dari PMI manufaktur, nilainya turun dari 53,8 menjadi 49,1. Nah, kalau PMI ada di bawah angka 50, itu artinya sektor manufaktur sedang mengalami kontraksi atau perlambatan. Nah, ini tuh cukup penting karena sektor manufaktur tuh memiliki peran besar dalam produksi dan penyerapan tenaga kerja. Jadi, indikator ini tuh termasuk sinyal yang kurang bagus lah. Terus, selanjutnya, nah ini tuh indikator yang paling jadi sorotan karena inflasinya tuh naik tinggi banget sampai 15%. Angka ini tuh sangat tinggi dan jelas bikin harga barang serta jasa tuh jadi makin mahal. Kalau harga-harganya tuh naik terus, jadi daya beli masyarakat otomatis pasti bakal ikut turun. Untuk mengatasi hal itu, Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,25%. Tapi di sisi lain, suku bunga yang lebih tinggi juga bisa bikin masyarakat dan pelaku usaha lebih hati-hati dalam meminjam atau berinvestasi. Nah, kalau menurut saya, analisis keseluruhan sebenarnya ada beberapa indikator yang masih aman seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, serta optimisme konsumen. Tapi masalahnya ada beberapa indikator yang penting yang justru menunjukkan pelemahan lah, mulai dari ekspornya tuh yang turun, cadangan devisa juga menurun, sampai inflasi yang melonjak sangat tinggi sebesar 15% tadi. Jadi kesimpulannya, analisis kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2026 ini saya simpulkan cenderung kurang baik. Alasannya itu bukan karena semua indikatornya jelek, tapi karena inflasi yang mencapai 15% itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Ditambah lagi ada beberapa indikator yang lain juga menunjukkan pelemahan. Singkatnya, ekonomi Indonesia itu masih tumbuh, tapi lagi menghadapi
cukup banyak tantangan lah yang perlu segera ditangani agar kondisi ekonomi kita bisa kembali lebih stabil. Sekian presentasi dari saya, terima kasih semuanya.